Selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya teman-teman. Kita membahas teknik integral ya, yaitu tentang bagaimana cara mengintegralkan. Setidaknya yang kita bahas adalah pertama, memahami apa itu integral. Kedua, mengerti rumus integral fungsi aljabar. Selanjutnya, integral fungsi trigonometri. Selanjutnya, metode substitusi, metode parsial, dan yang terakhir integral tentu. Integral tentu nanti mencakup sifat-sifatnya, termasuk juga integral tentu untuk fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi periodik teman-teman. Jadi perlu lihat sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, memahami artinya apa itu integral. Integral itu adalah kebalikan proses dari turunan atau anti turunan. Kita ngerti, kita tahu kalau F itu diturunkan menggunakan turunan itu kan akan menjadi F aksen. Nah, proses kebalikannya mengubah F aksen itu menjadi F itu pakainya integral teman-teman. Coba lihat, kalau Y sama dengan X kuadrat ditambah 3, turunannya apa itu? 2X, ya kan? Untuk yang ini, X kuadrat dikurang 5, turunannya apa teman-teman? 2X juga kan? Nah, lihat, ini diturunkan itu jadi 2X. Proses kebalikannya mengubah 2X itu menjadi X kuadrat tambah 3 atau X kuadrat kurang 5 itu pakainya integral. Simbolnya seperti ini. Yang diintegralkan 2X, nah kita tulis di sini. Diintegralkannya terhadap X, dx terhadap X, hasilnya adalah X kuadrat tambah 3 atau X kuadrat kurang 5. Jadi X kuadrat bisa tambah 3, bisa kurang 5. Ternyata bisa tambah berapapun asal konstan teman-teman. Tambah C. Kenapa? Karena kalau diturunkan ini akan tetap jadi 2X. Nah, seperti itu. Jadi selalu ada tambahan C ya. Karena alasan C ini teman-teman yang dia bisa sembarang bilangan, maka integral seperti ini disebut sebagai integral tak tentu ya. Jadi pengertian seperti ini, kebalikan proses dari turunan ya. Oke, selanjutnya yang kedua, integral fungsi aljabar. Rumusnya, pertama, integral konstan terhadap X teman-teman. Itu sama artinya, kita mencari jika diturunkan itu hasilnya K, apa teman-teman? Pasti KX, ya enggak? Kan turunannya ini K. Tapi jangan lupa selalu ditambah konstan yang lain, karena segini turunannya itu tetap K. Nah, coba perhatikan, ternyata kalau konstan diturunkan terhadap X, langsung muncul KX. Atau kalau enggak teman-teman, integral itu kan kebalikan turunan ya. Turunan itu pangkatnya berkurang, integral itu naik. Ini konstan itu sama aja tidak ada X-nya. Atau X-nya itu pangkat 0. Nanti naik jadi pangkat 1. Nah, gitu teman-teman ya. Contoh dulu deh, misalnya gini, integral 5dx, jelas 5x ya, terhadap x soalnya teman-teman. Bagaimana kalau integral 3dz? Nah, kita mesti lihat terhadap z itu, berarti 3z. Bagaimana kalau integralnya misalnya 2d sin x, gini teman-teman. Berarti jangan bingung, ini integralnya terhadap sin x. Ini konstan, berarti pasti langsung muncul sin x plus c, gini ya. Rumus yang kedua, jika yang pertama tadi konstan, tidak ada x-nya, sekarang memuat x. Misalnya pangkat n. Kebalikan dari turunan, yang pangkatnya berkurang, maka integral itu pangkatnya naik teman-teman. Semula n jadi n plus 1,
Dan kalau turunan kan dikali tuh. Ini dibagi. Nah, gini ya. Seper. Jangan lupa tambah C. Berarti pangkatnya naik terlebih dahulu. Habis itu dibagi pangkat yang naik itu. Nah, kita tapi mesti lihat integralnya terhadap apa, teman-teman? Terhadap X, berarti yang naik itu pangkatnya X ya. Nah, contohnya gini. Misalnya integral X pangkat 3 dx. Nah, ini kan dx terhadap X. Berarti pangkat X nanti naik jadi 4. Ini 1/4. Gini. Misalnya X pangkat setengah. Sama, ini dx. Berarti yang naik itu pangkatnya X. Semula setengah tambah 1. Naik itu tambah ya. 1 itu 2/2. Tambah 2/2 berarti 3/2. Berarti sini 1 dibagi 3/2 atau 2/3. Jangan lupa tambah C. Coba lihat teman-teman, ternyata ini tinggal dibalik sebetulnya. 4 itu kan 4/1, nah ini 1/4. Itu kan dibalik sebetulnya ya. Bagaimana kalau seperti ini teman-teman? Integral misalnya 2x negatif 3 d 2x negatif 3. Nah teman-teman jangan bingung, ini sama aja. Lihat integralnya terhadap apa. Kalau ini tadi kan karena dx itu terhadap x. Berarti yang naik pangkatnya x. Yang ini integralnya terhadap 2x negatif 3. Berarti yang naik itu pangkatnya 2x negatif 3 teman-teman. Dan ini pangkat 1 ya itu ya. Karena pangkat 1 berarti nanti naik jadi pangkat 2. Ini 1/2 plus C. Nah ini integralnya teman-teman ya. Selanjutnya ini saya hapus, kita akan ke contoh berikutnya. Nomor 7 misalnya. Integral kalau seperti ini 2x negatif 3 kuadrat dx. Integralnya terhadap apa ini teman-teman? Terhadap x. Harusnya yang naik itu pangkatnya x. Atau kalau enggak, sorry ini saya ubah dulu. Pangkat 1 dulu ya. Berarti yang naik itu pangkatnya x. Sekarang kita lihat, ini x. Pangkat 1, nanti naik jadi pangkat 2 ya. X pangkat 2 berarti per 2. Ini udah 2 itu. 2/2 berarti 1. Ya, bener ya. Selanjutnya ini, atau kalau enggak 1 dulu. Ini 2 berarti per 2. Tapi aslinya itu kan ada 2. Nah, nanti coret teman-teman. Selanjutnya ini 3 itu tidak ada X-nya. Sebetulnya itu X pangkat 0. Nanti naik jadi pangkat 1. Per 1, 3/1, 3. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tambah C. 2/2-nya coret. Atau X kuadrat kurang 3X tambah C. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Integral 2x negatif 3 kuadrat. Harusnya sih yang naik pangkatnya x. Masalahnya x ini berada di dalam sesuatu yang pangkat 2. Nah itu belum boleh teman-teman ya. Alternatifnya ini kita uraikan terlebih dahulu. Dikuadratin berarti jadinya 4x kuadrat negatif 2 ke 2x 4x negatif 3 negatif 12x ya teman-teman ya. Negatif 3 kuadrat itu positif 9. Nah, misalnya sudah tambah sama kurang, baru terhadap X, setiap X ini pangkatnya naik. Itu jadi pangkat 3, berarti 4/3. Ini jadi pangkat 2, 12/2 itu 6. 9 tidak ada X-nya, sebetulnya itu X pangkat 0, nanti naik jadi pangkat 1. Per 1 tetap 9, tambah C. Seperti ini teman-teman ya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa pakai alternatif seperti ini. Integral 2x negatif 3 kuadrat dx. Nah, kita bikin di belakang D dengan di sini sama, teman-teman. Caranya 2x negatif 3 pangkat 2 D bikin aja sama. D itu artinya derivatif atau turunan. Berarti turunan dari sini 2. Karena muncul 2 padahal aslinya itu tidak ada 2, maka yang sebelah sini berarti harus kita bagi sama 2 agar 2 itu hilang teman-teman. Bagi 2 itu sama aja dengan per 2, boleh kita letakkan depan karena dia konstan ya teman-teman ya. Nah gini. Atau gampangnya kalau kita bikin D sekian berarti harus dibagi sama turunan sekian itu.
Nah, sekarang kita lihat ini bukan dx, tapi d 2x negatif 3. Berarti yang naik itu pangkatnya 2x negatif 3. Setengahnya tetap, berarti 2x negatif 3 itu pangkatnya naik jadi 3, berarti sini sepertiga tambah c. Nah, hasilnya ini teman-teman. Ini kalau diuraikan itu akan sama teman-teman ya. Oke, contoh berikutnya ini saya hapus dulu ya. Nah, banyak contoh kita teman-teman ya. 8. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, gini. Ini jelas kalau dipangkatin 3 terlebih dahulu rumit. Habis itu kali ini jelas rumit ya. Padahal kan harusnya yang naik itu pangkatnya x. Harusnya kaliin dulu kayak tadi 2x negatif 3 kuadrat tadi teman-teman ya. Nah, ini berarti kita mengubah di belakang D. Alternatif mengubahnya mungkin ke x negatif 3, mungkin juga ke sini. Nah, kita harus cek ya. Nah, sekarang kita coba cek. X negatif 3, X kuadrat negatif 6X positif 5 pangkat 3. Coba kalau di belakangnya itu X negatif 3. Berarti harus dibagi sama turunan ini. Turunannya itu 1. Dibagi 1 atau enggak 1 enggak apa-apa ya. Nah, coba perhatikan, karena ini dx negatif 3, harusnya pangkat x negatif 3 yang naik. Ya kan? Masalahnya ini masih dikali sama ini teman-teman. Nah, itu belum boleh ya. Harusnya kalau dx negatif 3, di dalamnya itu hanya x negatif 3 doang harusnya teman-teman. Kalau gitu ini pasti keliru ya. Pasti bukan x negatif 3 di belakang D-nya. Siapa? Mungkin yang ini. Nah, sekarang kita cek. X kuadrat negatif 6X positif 5. Pangkatnya nggak usah. Berarti dibagi sama turunan ini. 2X negatif 6. 2 keluar berarti kan jadi 3 gini. Nah, sekarang kita lihat. Ini coret ya. Berarti kan tinggal 1/2. 2 di bawah soalnya teman-teman ya. Kita keluarkan. Nah, ini kalau kita terus ulang jadinya X kuadrat negatif 6X positif 5. Pangkat 3 D X kuadrat negatif 6X positif 5. Coba kita lihat ini D sekian ini. Dan ini dah cuman itu doang teman-teman. Tidak ada X yang lain. Berarti itu sudah benar. Nah, pangkat dari X kuadrat negatif 6X tambah 5. Karena D ini teman-teman ya. Itu nanti naik 1. Semula 3 jadi 4, berarti sini 1/4 plus C. Nah, seperti ini teman-teman ya, integralnya. Oke, bagaimana kalau misalnya ini X negatif 1 dx teman-teman. Ini dx berarti pangkat X naik 1. Nah, ini udah X bener ya. Berarti naik 1 jadi 0. Masalahnya ini 1/0. Dan kita tahu 1/0 itu dalam matematika tak terdefinisi. Nah, ini tidak boleh. Ternyata yang X pangkat negatif 1 itu disendirikan teman-teman. Atau ini 1/X dx ya. Itu hasilnya adalah ln nilai mutlak X tambah C. Ln itu apa? Ln, contoh nih ln 3 itu sama artinya dengan log 3. Tapi bilangan pokoknya adalah E teman-teman. Lah nanti teman-teman jawabnya cukup ln aja, nggak usah dihitung. Karena kalau dihitung itu perlu tabel logaritma atau kalau nggak kalkulator. Dan ini kan nggak pakai kalkulator, jadi cukup ditulis ln gitu aja teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini, saya hapus dulu ya. Berarti nomor 9, integral misalnya 1/2x negatif 3 dx. Harusnya sih karena ini dx pangkat x naik 1. Masalahnya ini x dalam 1/, itu teman-teman. Itu belum boleh ya. Kalau gitu alternatifnya kita ubah terlebih dahulu. Integral kita naikkan itu 2x negatif 3 pangkat negatif 1 ya. D, nah di belakang D kita ubah yaitu 2x negatif 3. Sebisa mungkin sama dengan sini teman-teman. Karena muncul D 2x negatif 3 itu turunannya 2 ya.
berarti harus dibagi sama 2 per 2 per 2 atau kita majukan ke depan ya teman-teman ya. Nah gini, per 2 berarti per 2 itu artinya ya. Nah sekarang kita lihat ini kan D 2X negatif 3, berarti yang naik itu pangkatnya 2X negatif 3, bukan X ya, setengahnya tetap. Kalau gitu 2X negatif 3 pangkatnya nanti jadi 0, karena negatif 1 tambah 1 itu 0, berarti nanti 1/0. Nah itu tak terdefinisi, nggak boleh. Nah itu pasti jadi len teman-teman, yang ini tadi ya. Oh ini jadi len nilai mutlak 2X negatif 3 plus C. Nah ini contohnya teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, integral fungsi trigonometri. Biasanya sih menghafalnya lebih enak pakai turunan. Nah ini saya tulis turunannya. Saya bikin tabelnya dulu teman-teman ya. Kita ingat lagi, sin itu turunannya cos, cos itu negatif sin, tan itu sekan kuadrat, sekan ini ya, kotan negatif kosekan kuadrat, sekan dikali tan, kosekan negatif kosekan dikali kotan. Dan ini saya rasa menghafalnya tidak rumit ya. Kita kelompokkan biar lebih kelihatan polanya. Nah, coba lihat ini plus min kan hampir mirip. Sin turunannya cos, cos turunannya negatif sin. Tan sekan kuadrat, kotan negatif kosekan kuadrat. Sekan kali tan, kosekan negatif kosekan kali kotan. Kan hampir mirip teman-teman. Ini tadi kan sin turunannya cos. Nah, integral itu kebalikannya teman-teman. Berarti cos diintegralkan jadi sin. Gitu juga negatif sin integralnya berarti cos. Kalau gitu sin tidak pakai min, integralnya berarti negatif cos ya. Terutama 2 ini penting banget untuk teman-teman hafal ya, karena sering banget 2 itu muncul ya. Nah, tapi hati-hati, kadang-kadang kita diminta menghitung integral sin, jawabannya cos. Padahal harusnya kan negatif cos, ketukar sama turunan. Nah, gimana caranya supaya tidak tertukar teman-teman? Saya bikinkan seperti ini ya. Sin, cos, negatif cos, sin, cos. Ini turun, nah itu berarti turunan. Sin turunannya cos, cos turunannya negatif sin, dan seterusnya. Kebalikannya yang naik berarti itu integral teman-teman. Berarti integral cos adalah sin. Integral sin itu negatif cos, dan seterusnya ya. Contoh nih teman-teman. Pertama, integral misalnya nih cos x dx. Perhatikan ini dx. Harusnya pangkatnya x naik 1, ya kan? Tapi ini x di dalam cos, di dalam fungsi trigonometri. Kalau seperti ini pangkatnya nggak naik 1 teman-teman, tapi langsung fungsi trigonometrinya, dalam kasus ini cos ya, itu integralnya apa? Nah, cos integralnya sin. Nah, berarti ini langsung jadi sin x tambah c. Jadi pangkatnya nggak naik 1 teman-teman ya, tapi mesti dilihat dx ini harus sama, di dalam fungsi trigonometri itu harus x. Jadi kalau misalnya itu integral cos 3x dx, harusnya sih karena ini dx, ini harusnya x. Lah itu kok 3x teman-teman? Nah itu perlu diubah terlebih dahulu. D, nah 3x kita bikin sama. Harus dibagi sama turunan 3x. 3 ya turunannya ya. Dibagi itu artinya berarti sepertiga. Karena dia konstan, bisa langsung maju ke depan teman-teman. Tapi kalau ada x-nya, nulisnya harus di bawah sini, dibagi di situ ya.
Nah, D3X dan dia benar di dalam fungsi trigonometri. Kalau gitu fungsinya ini integralnya apa? Cos itu integralnya sin ya. Berarti langsung jadi sin gini teman-teman. Nah gitu ya. Contoh berikutnya. Integral misalnya X cos X kuadrat negatif 5. Nah gini teman-teman. Perhatikan ini dx harusnya sih dia di dalam fungsi trigonometri. Ternyata itu beda. Kalau gitu ini kita ubah ke sini ya kayaknya ya. Nah, sekarang kita cek integral X cos X kuadrat negatif 5. Bikin aja sini D X kuadrat negatif 5. Kalau gitu harus kita bagi sama turunan X kuadrat negatif 5. 2X ya. Karena ada X-nya teman-teman jangan di luar. Kalau konstan boleh ya. Nah, kita bikin di sini. Nah, X-nya ini coret. Perhatikan itu tinggal 2 di bawah itu 1/2 ya. Konstan boleh di luar. Nah, ini kalau kita ulang. Nah, coba lihat dx kuadrat negatif 5 dan dia benar berada di dalam fungsi trigonometri. Kalau gitu fungsi trigonometrinya integralnya apa? Oh, cos itu sin. Berarti ini jadi sin. Jadi pangkatnya bukan naik teman-teman ya. Plus C. Contoh berikutnya ya. Ini saya hapus dulu. Bagaimana kalau seperti ini? Integral sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Dugaannya mungkin di belakang D ini dibikin 2x ya. Tapi kalau 2x, ini 2x teman-teman, berarti dibagi turunannya, yaitu 2. Nah betul, 2x itu berada di dalam fungsi trigonometri cos, tapi ini masih dikali sama sin. Nah itu belum boleh teman-teman. Jadi kemungkinan bukan 2x yang di sini. Mungkin cos 2x, mungkin sin 2x. Nah, yang benar yang mana? Sin 2x. Nah, kenapa seperti itu? Coba lihat sini teman-teman. Ini saya ubah dulu ya. Sin pangkat 3 2x cos 2x. Kita bikinin D. Sebenarnya alternatifnya bisa cos 2x, bisa sin 2x. Tapi kita pilih sin 2x. Karena kalau dibagi, nanti kan dibagi turunannya tuh. Bagi turunan sin 2x tuh. Turunan sin tuh cos. Jangan lupa turunan itu D, sin to cos, 2x-nya turunkan juga teman-teman. 2 dan dikali ya. Nah, gini, turunan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih, coret kan habis tuh. Berarti jadinya ada 2 tapi di bawah itu asnya 1/2, boleh keluar konstan. Ini jadi sin pangkat 3 2x atau sin 2x pangkat 3 itu sama aja teman-teman ya. D sin 2x. Coba perhatikan teman-teman, ini bukan sin berubah jadi negatif cos integralnya, bukan. Karena D-nya itu D sin 2x terhadap sin 2x. Dan sin 2x itu tidak berada di dalam fungsi trigonometri. Tapi ini kan udah sama persis. Nah, kalau gitu gimana? Karena itu D sin 2x itu pangkatnya naik 1 teman-teman. Jadi nanti jadi 4 terus per 4. Jadi beda sama ini teman-teman ya. Karena kalau ini tadi D X kuadrat negatif 5, dia itu berada di dalam fungsi trigonometri. Nah kalau ini kan tidak. Nah jadi beda teman-teman ya. Saya hapus yang bawah. Nah hasilnya ini jadi setengahnya tetap sin 2x pangkatnya naik 1. Pangkat 4 ya. Nah pangkat 4 boleh tulis ini 1/4 plus C. Atau 1/8 sin pangkat 4 2x tambah C. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat integral tak tentu. Itu tadi semuanya teman-teman itu integral tak tentu. Karena ada tambah C. Tambah sembarang konstan. Mengakibatkan dia tak tentu teman-teman ya. Nah, sifat-sifat integral tak tentu adalah pertama,
integral konstan kali fungsi dalam X, fx, dx. Konstannya ini boleh keluar teman-teman. K dikali integral fx dx. Nah ini tadi contohnya sudah banyak ya. Nah ini contohnya setengah ini per 2. Kan itu murni konstan, dia bisa di luar seperti ini. 2 maju ke depan. Per 2 itu artinya setengah ya. Nah, contohnya itu. Atau kalau enggak, berarti kalau ini konstan, langsung aja fx dx-nya diintegralkan, nanti tinggal dikali sama k. Kedua, integral fx ditambah atau dikurang tergantung ya teman-teman ya, gx. Nah ini boleh dipecah. Integral fx dx ditambah atau dikurang, tambah ditambah, kalau kurang kurang teman-teman. Nah gini, artinya apa? Artinya kalau dipisah tambah atau kurang, berarti fx dan gx-nya itu tinggal diintegral, habis itu kalau tambah ya tinggal ditambah, kalau dikurang tinggal dikurang. Nah contohnya integral misalnya x pangkat 3 atau ini 6x kuadrat teman-teman, ditambah 5 dikurang sin 3x dx gini. Lihat pemisahnya ini sudah tambah sama kurang, artinya berarti masing-masing ini bisa langsung diintegralkan. Berarti hasilnya 6x kuadrat diintegralkan terhadap x. Berarti karena ini dx, setiap x itu pangkatnya naik teman-teman. Nah ini naik jadi 3. Berarti nanti per 3. 6 per 3 itu 2. Langsung ya. Ini tidak ada x-nya tuh sebenarnya x pangkat 0. Naik jadi x pangkat 1. 5 per 1 tuh 5. Nah, x pangkat 1. Tapi yang ini x-nya nggak naik 1 teman-teman. Karena x-nya berada di dalam sin. Nah lebih tepat itu 3x ya. Artinya belum sama. Berarti kalau nggak kita pecah dulu gini. Sin 3x dx ya. Ini dx. Nah kita bikin sama. 3x berarti harus dibagi turunan 3x per 3 ya. Atau per 3 itu bisa maju ke depan ya. Per 3 maju ke depan sini. Per 3 itu sama artinya dengan sepertiga. Nah gini teman-teman. Nah karena ini udah sama, d sin 3x. Lihat 3x itu berada di dalam fungsi trigonometri sin. Berarti integralnya sin teman-teman. Jadi pangkatnya bukan naik 1, tapi integralnya sin. Integral sin itu apa? Negatif cos. Ketemu negatif ini jadi plus ya. Nah gini. Atau kalau enggak teman-teman bisa langsung sih dari sini sebetulnya. Ini kok belum sama, berarti nanti jadiin sama. Oh pasti d3x bagi 3. Nah makanya muncul sepertiga. Dan sin integralnya itu negatif cos. Ketemu negatif jadi plus cos 3x. Nah seperti itu teman-teman ya. Hati-hati jika dipisah oleh kali. Integral fx dikali gx dx. Nah ini tidak sama teman-teman ya dengan integral fx dx dikali integral gx dx. Tidak sama tuh artinya berarti tidak boleh ini diintegralkan, kemudian karena ini kali terus ini langsung dikali seperti ini. Tidak boleh. Nah ini alternatifnya bisa pakai integral substitusi atau integral parsial yang nanti akan kita pelajari ya. Atau integral seperti tadi, menyamain di belakangnya itu, di belakang D itu teman-teman. Seperti contoh-contoh sebelumnya tadi ya. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang untuk yang trigonometri teman-teman, yang dipisah perkalian, itu ada rumus bantu dari rumus trigonometri yang sering dipakai di integral ya, yaitu ini 2 sin A cos B. Nah ini perkalian sin kali cos soalnya teman-teman. Nah itu sin ditambah sin ya. Ini sudutnya A tambah B, A dan B ditambah, kemudian A kurangi B.
Saya tulis ulang, 2 sin cos itu sin tambah sin. 2 kosin, sin kurang sin. 2 cos cos, cos tambah cos. Ini pakai negatif ya, 2 sin sin, cos dikurang cos. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Dalamnya sama, A tambah B dan A kurang B. Contohnya, misalnya integral, misalnya sini sin 2x kali cos 3x dx. Nah, berarti itu rumus sin kali cos. Nah, berarti ini. Harusnya sih 2 sin cos. Berarti kalau gitu kita bikin aja ini 2 sin cos. Nah, gini teman-teman. Padahal sini nggak ada 2. Berarti 2 ini harus hilang. Kalau gitu kita kali setengah. Setengah kali 2 kan 1. Jangan lupa dx-nya ya. Nah, nanti ini berubah menjadi setengah 2 sin cos. Itu sin tambah sin. Nah, gini. 2x tambah 3x itu 5x. 2x dikurang 3x itu negatif x. Nah, tapi kita harus berpikir teman-teman, sin negatif x itu apa? Jika teman-teman bingung untuk menghindari sin negatif seperti itu teman-teman, sebaiknya ini kita balik teman-teman. Nah, ini saya hapus dulu ya. Kita balik jadi seperti ini. Itu kan sin 2x kali cos 3x. Boleh kita ubah cos 3x kali sin 2x dx ini. Itu kan sama aja teman-teman. Kita balik sebaiknya sudut yang besar di kiri ya. Setengah berarti itu jadi 2 kosin. Nah, 2 kosin itu ini. Sin kurang sin. Baru 3x sama 2x-nya dijumlah 5x. 3x kurang 2x itu x. Perhatikan di sini tidak ada negatif lagi. Jadi caranya sudut yang besar itu sebaiknya di kiri ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita integral. Karena ini pemisahnya sudah kurang ya. Setengah kali keseluruhan berarti kita kurung. Sin 5x dx. Perhatikan ini 5x ini x. Kan harusnya di belakang D dibikin sama. D 5x berarti per 5. Harus bagi turunan 5x ya kan. Per 5. Oh, muncul per 5 itu 1/5. D 5x ini sin 5x. Nah, berarti sin diintegralkan teman-teman. Negatif cos ya. Nah, kalau gitu ini negatifnya depan aja. Negatif cos ya. Nah, gini jadinya teman-teman. Dikurang, sekarang sini. Sin x dx. Dan itu sudah sama. Nah, ini. Berarti langsung sin diintegralkan jadi negatif cos. Ketemu negatif ini jadi positif. Nah, gini teman-teman ya. Dan ini bisa langsung kaliin ke dalam. Ya. Berarti negatif 1/10 cos 5x positif setengah cos x tambah c. Seperti itu teman-teman. Contoh berikutnya ini saya hapus. Ini banyak contoh ya supaya lancar teman-teman ya. Contoh berikutnya. Bagaimana kalau integralnya itu integral sin kuadrat 3x dx. Nah, sin kuadrat 3x itu sama artinya dengan sin 3x dikali sin 3x. Berarti sin kali sin, oh berarti ini teman-teman. Atau kalau enggak, teman-teman bisa pakai rumus ini. Ini lebih cepat ya. Yaitu sin kuadrat A itu diubah jadi setengah 1 negatif cos 2A, 2 kali sudutnya. Cos kuadrat A setengah 1 positif. Nah, gini teman-teman. Dan ini sin kuadrat ya, berarti jadi integral setengah atau setengah boleh di luar ya teman-teman ya, konstan ya. 1 negatif cos 2A, 2 kali sudutnya. Berarti 2 kalinya 3x, yaitu 6x ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita integralkan, karena ini misalnya kurang tuh boleh ya. Berarti setengah
1 terhadap X, berarti pangkat X nanti naik 1 teman-teman. Ini nggak ada X itu artinya X pangkat 0, naik 1 jadi X pangkat 1. Per 1 per 1 tetap 1, jadi X ya teman-teman ya. Negatif cos 6X dx, harusnya sih pangkat X naik 1, tapi berhubung dia berada di dalam cos, itu bukan pangkatnya naik 1, tapi cos diintegralkan langsung teman-teman. Tapi syaratnya ini harus sama, dan ini masih beda ya kan. Kalau gitu di belakang D ini kita bikin jadi 6X. Harus dibagi turunan 6X, yaitu 6. Turunannya 6 bagi 6 berarti 1/6. Oh, muncul 1/6. Integral cos itu baru sin ya. Nah, gini teman-teman. Nah, ini bisa langsung kaliin ke dalam. Nah, gini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas integral substitusi. Sebetulnya integral yang kita bahas tadi itu semua adalah substitusi teman-teman. Yang termasuk ini ya. Integral misalnya ini. Nah, cos 6x dx-nya itu ya. Cos 6x dx. Cos 6x dx. Itu tadi substitusi sebetulnya. Yang diubah seperti ini. Cos 6x, kita bikin di belakang D itu sama dengan sini, yaitu 6x. D itu derivatif atau turunan, yaitu 6 turunannya ya. Karena muncul 6 berarti harus kita bagi 6. Karena dia konstan boleh di luar, 1/6 seperti ini. Nah, itu jadinya 1/6. Itu bukan berarti pangkat 6x naik, karena dia berada dalam fungsi trigonometri, langsung fungsinya itu diintegralkan. Cos integralnya jadi sin. Nah, ini sin 6x. Ini sebenarnya integral substitusi. Hanya kalau di sekolah atau di banyak buku teman-teman itu pakai pemisalan. Pemisalan seperti ini. Integral cos 6x dx sama dengan, dimisalkan, kalau kita tadi di belakang D kita bikin ini, nah itu dimisalkan kalau di sini. Dimisalkan U. Jadi U itu 6x-nya itu teman-teman. Yaitu kalau tadi yang di belakang D-nya itu sebagai U-nya ya. Kemudian karena nanti ada dx, kita cari pakai turunannya. du per dx itu artinya turunan u terhadap x teman-teman. Berarti ini diturunkan terhadap x itu jadinya 6. Nah sekarang kalau ini kita kali silang, kan 6 dx ya kan. Dx-nya pindah sini kan, 6 dx. 6-nya kalau pindah ke sini berarti per 6. Du per 6 ya. Atau 1/6 du. Apa artinya? Berarti dx itu bisa diganti dengan 1/6 du. Nah, jadi ada proses ini teman-teman. Nah, akibatnya ini menjadi cos 6x. 6x-nya tadi u. dx-nya 1/6 du. 1/6-nya konstan di luar aja. Nah, du. 1/6-nya tetap. Perhatikan ini du dan ini udah sama, berarti langsung dilihat fungsi trigonometrinya. Cos integralnya sin u. Nah gini teman-teman. Karena u tadi hanya pemisalan, sekarang kita kembalikan lagi. 1/6, u-nya dikembalikan yaitu 6x c. Perhatikan teman-teman, sama ya. Nah ini integral substitusi sebenarnya seperti ini teman-teman. Pemisalan seperti itu. Contoh berikutnya misalnya seperti ini. Yang contoh yang udah kita bahas tadi ya, yaitu x negatif 2, negatif 3 tadi kayaknya ya. X kuadrat negatif 6x positif 5 pangkat 3 tadi teman-teman. Nah tadi kan di belakang D itu kita bikin yang ini kan. Maka di integral substitusi itu kita misalkan U. Nah kita bikin di sini ya. U-nya itu berarti x kuadrat negatif 6x positif 5. Diturunkan terhadap x, 2x negatif 6 ya. Kalau 2 keluar berarti kayak gini. Nah sekarang lihat, ini berubah jadi u pangkat 3. Selain dia itu berarti ada x negatif 3 dx. Nah ini ada x negatif 3. Kalau kita kali silang jadinya
X negatif 3 dx, ya kan? Berarti ini du per 2. Per 2 itu sama artinya dengan setengah du. Nah, muncul ini teman-teman ya. Nah, integral yang atas itu jadinya integral ini jadi u pangkat 3 X negatif 3 dx-nya jadi setengah du. Setengah konstan di luar aja. Nah, gini teman-teman. Perhatikan ini du berarti pangkat u naik 1 itu 3 jadi 4 ya. Setengahnya tetap. Nah, ini seperempat ya. Plus C. Karena u tadi hanya pemisalan berarti kita kembalikan. 1/8. U-nya adalah X kuadrat negatif 6X positif 5. Nah, itu pangkat 4 ya. Tambah C. Hasilnya ini. Coba kita cek sama nggak? Ini tadi soal yang kita bahas di integral fungsi aljabar kalau salah. Ya, sudah kita hapus ya. Tapi sama, caranya seperti ini teman-teman ya. Bisa juga ini tadi tuh langsung ya. Di belakang D kita bikin. Atau kalau nggak kita kerjain aja di sini. Kita kerjain ulang ya. Integral X negatif 3 X kuadrat negatif 6X positif 5 pangkat 3. Di belakangnya dibikin D X kuadrat negatif 6X positif 5. Berarti kita bagi sama turunan itu, yaitu 2X negatif 6. 2 keluar kan negatif 3 gini. Ini kita coret. Masih ada 2 di bawah, itu artinya 1/2. Karena ini D sekian itu teman-teman, berarti pangkatnya nanti naik 1. 3 jadi 4. Berarti sini 1/4. Nah, kan hasilnya sama, iya kan? Nah, gitu teman-teman ya. Integral substitusi seperti itu sebetulnya. Selanjutnya, integral parsial. Ini sebenarnya untuk mengatasi beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan pakai integral substitusi. Atau bisa juga pakai substitusi, tapi kalau misalnya sulit bisa pakai parsial. Rumusnya untuk integral parsial itu asalnya dari turunan ya teman-teman. Dari turunan ini sebetulnya. Kita uraikan dari sini ya. U kali V misalnya gitu. Nah, kita kan tahu ini turunannya apa teman-teman. Kan U aksen V, ini fungsi dalam X ya semuanya ya. Ditambah U V aksen. Nah, Y aksen kan boleh ditulis dy gini teman-teman. Dy per dx ya. Sebenarnya dy per dx ini semuanya per dx ya. Atau kita tulis dulu deh. Nah, gini ya. U aksen itu du per dx. V-nya tetap, ini U-nya tetap, dv per dx. Semuanya kita kali dx berarti tinggal dy. Du kali v, dx-nya hilang ya, atau v du ditambah u dv. Dx-nya hilang. Lihat, ini kalau kita kasih integral jadinya kayak gini. Nah, gini teman-teman ya. Dan integral dari D itu apa teman-teman? Pasti Y. Ya. Integral dx pasti X. Ini kan sebenarnya 1. Nanti X-nya naik 1 kan? Ini tidak ada. X itu sebenarnya X pangkat 0. Naik 1 jadi X pangkat 1. Makanya X pangkat 1. 1/1 ya tetap 1 X pangkat 1. Ya kan? Nah, makanya kalau dy berarti Y. Tergantung terhadap apa integralnya teman-teman ya. Berarti ini Y tambah C, C-nya nanti aja. Nah, berarti ini integral V du ditambah integral U dv. Dan Y tadi adalah U kali V. Integral V du ditambah integral U dv. Nah, jadilah rumus integral U dv yang ini adalah U kali V negatif integral V du. Rumusnya itu. Nah, integral parsial pakai rumus ini teman-teman. Nah, tapi agak panjang ya. Oke, ini saya hapus. Ini tadi memperoleh rumusnya ya. Contohnya, misalnya integral
X kuadrat, atau kalau enggak gini, misalnya 6X teman-teman, akar X negatif 1 dx. Nah ini kalau kita mengubah di belakang D itu dengan 6X atau dengan X min 1, itu tetap rumit teman-teman ya. Karena alasannya seperti ini. Contoh nih, misalnya kita ubah 6X itu kan X min 1 pangkat setengah ya. Misalnya D X min 1, turunan ini kan 1. Bagi 1 kan tetap seperti ini. Nah betul sih ini sudah ada yang sama, tapi masih ada X yang lain. Nah itu belum boleh ya teman-teman ya. Kalau gitu ini pasti keliru. Nah makanya ini dikerjakan pakai parsial. Pakai parsial gimana caranya? Caranya berarti kita harus mencari mana U, mana dv-nya teman-teman. Ya ini lumayan agak rumit sedikit ya. Nanti kita kerjakan pakai cara tabel, itu lebih cepat, lebih enak kayaknya teman-teman. Tapi kita perlu juga mungkin pelajari ini. Caranya seperti ini. Integral 6X, ini pangkat setengah. Kita bikin di belakang D itu, karena itu setengah, kita naikkan 1 pangkatnya. Setengah tambah 1 tuh 3/2. Atau integralnya ini sebenarnya teman-teman. Nah gitu ya. Nah sekarang kita cek, itu kan D ini, artinya kan turunan dari itu. Turunannya apa itu? Nah kita cek itu. D X min 1 pangkat 3/2 ini turunannya adalah, ingat dari yang paling luas, berarti 3/2 turun dulu ya. Pangkatnya berkurang 1 jadi setengah. Terus bagi turunan dalamnya. Kebetulan X negatif 1 itu turunannya 1. Atau enggak 1 enggak apa-apa. Terhadap X berarti ini sebenarnya ini per dx. Nah dx-nya bisa kita pindah ke sini. Nah gitu. Nah coba lihat, ini kan X negatif 1 pangkat setengah dx, kan sama aja dengan sini. Tapi kan nggak ada 3/2 di sini. Berarti 3/2 harus hilang. Supaya hilang berarti kita kali 2/3. Nah ini sudah jadi bentuk teman-teman. Bentuk yang sini. UDV. Berarti ini UDV. Nah ini U-nya, ini V-nya ya. Berarti integralnya U kali V. U-nya 6X, V-nya X negatif 1 pangkat 3/2. Dikurang ini. V yaitu X, integralnya X negatif 1 pangkat 3/2. V DU. DU, U-nya 6X. Nah gini teman-teman ya. Nah ini udah jadi. Bisa kita kali ya langsung ya. 2/3 kali 6X. 6/3 itu 2 kali 2 berarti 4 ya. 4X. X negatif 1 pangkat 3/2. Dikurang 2/3 integral. Nah ini D 6X. Padahal harusnya ini X min 1 ya teman-teman ya. D 6X tuh bisa diubah teman-teman. D 6X itu apa? Turunan 6X. Berarti 6 dx. Nah, D6X bisa kita ubah jadi 6dx ya. X negatif 1 pangkat 3/2 kali 6 dx. Tapi berhubung sini X min 1, sebisa mungkin ini kita ubah jadi X min 1 teman-teman. Berarti kita proses lagi. Negatif 2/3 ya. Integral. Nah, 6-nya boleh langsung ke depan teman-teman. Ini coret aja ya. Berarti 2 kali 2 berarti 4 ya. Berarti dikurang 4 gini ya teman-teman ya. Integral X negatif 1 pangkat 3/2 kita bikin sama X min 1. Dan turunan X min 1 itu 1. Dibagi 1 artinya tetap seperti ini aja ya. Ini udah integral biasa seperti tadi teman-teman ya. Ini berarti negatif 4. Karena ini dx min 1, berarti pangkat x min 1 nanti naik 1. 3/2 tambah 1, 5/2 ya. Berarti sini 2/5 tambah C. Hasilnya ini teman-teman ya. Nah, cuman agak panjang ya. Kebetulan sih ini pangkatnya
1 X-nya, kalau pangkatnya itu 2 itu lebih panjang lagi, 2 kali lipatnya ini. Kalau pangkatnya 3 itu 3 kali lipatnya teman-teman. Jadi panjang memang ya. Nah, lebih enak kayaknya kita pakai tabel deh. Saya hapus ya. Sekarang nanti kita cek sama enggak. Oh sorry, soalnya tadi apa? Nah ini soalnya nggak usah kita hapus ya. Ini yang saya hapus. Sama hasilnya nanti kita cek sama atau enggak. Pakai tabel tuh seperti ini teman-teman. Integral 6x x min 1 ini pangkat setengah dx. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang diturunkan terus-menerus, ada yang diintegralkan terus-menerus. Kriterianya, caranya, yang diturunkan terus-menerus itu harus bisa mencapai 0. Pasti 6x. Turunannya kan 6, habis itu 0. Kalau ini kan setengah pangkatnya, turunkan nanti jadi min setengah, turunkan lagi menjadi min 3/2, turunkan lagi menjadi min 5/2 dan seterusnya, itu nggak akan pernah sampai 0, ya kan? Oh, berarti yang diturunkan adalah ini. Ini diturunkan terus-menerus. Yang satunya ini diintegralkan terus-menerus. Kebalikannya, teman-teman. Dah, 6x turunannya 6 turunannya 0. Harus sampai 0 ya. Yang ini diintegralkan. Perhatikan ini belum sama nih. Kita bikin sama. Berarti di belakang D ini adalah x min 1. Nah, kebetulan turunannya 1. Jadi tetap seperti ini ya. Ini x min 1 dengan dx kan sama. Dx min 1 dengan dx itu sama aja teman-teman. Sama-sama 1. Ya kan? Sama-sama 1 itu turunannya. Nah, jadi kalau gitu x min 1-nya nanti pangkatnya naik. Setengah tambah 1, 3/2. Berarti sini 2/3. Integralkan lagi. 2/3 yang tetap. Ini pangkatnya naik. 5/2 berarti sini 2/5. Selanjutnya kita kalikan menurun seperti ini teman-teman. Dan kasih tanda ini positif, sini negatif. Hasilnya adalah kali ini semua. Nah gini. Positif itu ya. Positif 6x dikali 2/3 gitu. Atau 2/3 6x x min 1 pangkat 3/2. Selanjutnya sini kaliin. Negatif itu ya. Negatif 6 dikali 2/3 dikali 2/5 x min 1 pangkat 5/2 tambah c. Ini bisa kita coret 2. Ini coret juga 2 ya. Hasilnya berarti 4 x, ada x-nya itu teman-teman ya. X min 1 pangkat 3/2 negatif 8/5 ya. X min 1 pangkat 5/2 tambah C. Nah sekarang kita lihat sama nggak dengan sini. Nah kan sama teman-teman ya. Tapi kayaknya lebih enak pakai yang cara kedua kan. Nah kita pakai cara yang kedua. Selanjutnya kalau soal pilihan ganda teman-teman, ini harus diubah. Cara mengubahnya adalah dikeluarkan yang sama. Ada yang sama nggak sih ini? Ada, yaitu 4. Karena 8 itu sebenarnya 4 kali 2. Berarti 4-nya keluar. Selain 4 ada lagi, yaitu x min 1 pangkat 3/2. Karena yang pangkat 5/2 itu sebenarnya 3/2 tambah 2/2 atau tambah 1, ya kan? Nah, berarti yang sama x min 1 pangkat 3/2. Kita keluarkan. Nah, itu keluar berarti dalam kurung. Sekarang kita lihat x min 1 pangkat 3/2 sama 4 udah keluar. Berarti masih tertinggal x ya. Berarti x ini dikurang. 4-nya udah keluar. Berarti tinggal 2/5. X min 1 pangkat 3/2 sudah keluar. Masih ada x min 1 pangkat 2/2. Atau pangkat 1. Nah gini. Selanjutnya. Dalam kurung ini samain penyebut ya. Per 5. Berarti ini 5x negatif 2x positif 2 ya teman-teman ya. Plus C. Dah 5 bisa maju ke depan. Berarti 5 sama 4 ini jadi 4/5 ya teman-teman ya.
X min 1 pangkat 3/2 dikali 5X kurang 2X itu 3X tambah 2 plus C. Nah, ini hasilnya teman-teman. Diubah seperti ini. Nah, pangkat 3/2 juga selanjutnya bisa diubah ya. Pangkat 1/2 ya. Pangkat 1/2 tuh gini jadi 45 X negatif 1 pangkat 1/2. 3/2 itu 1/2 ya. Pangkat 1 sama setengah. Setengah berarti akar. Nah, gini dikali 3X tambah 2 plus C. Nah, kadang diubah seperti ini. Tergantung yang bikin soal ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya integral tentu. Integral, kalau tadi kan integral tak tentu. Nah, ini integral tentu. Hasilnya itu tertentu, teman-teman. Teorinya seperti ini. Misal integral dari fx dx itu kalau diintegralkan tuh hasilnya misalnya gx gini, teman-teman. Tambah c ya. Maka integral dengan ada batas integral seperti ini itu adalah gx-nya itu c-nya nggak perlu, teman-teman. Dengan batasnya kita tulis di sini dari a sampai b, batas integralnya. Dan ini artinya adalah x-nya diganti yang atas terlebih dahulu. X-nya ganti b. Baru sekarang x-nya ganti yang bawah dan nanti dikurang. Artinya seperti itu, teman-teman. Contoh misalnya integral dari negatif 2 sampai 2. Misalnya ya, teman-teman ya. 3x kuadrat negatif misalnya 2x dx gini. Berarti ini artinya ke sini itu artinya integral fx dx itu kita cari terlebih dahulu, yaitu hasilnya gx. Berarti ini kita cari dulu integralnya, teman-teman. Integralnya berarti karena ini dx, setiap x ini pangkatnya naik 1. Itu pangkat 2 jadi pangkat 3. Nanti 3/3 habis ya. Dikurang ini naik jadi pangkat 2. 2/2 itu 1. Jadi tinggal x kuadrat. Plus c, c-nya nggak usah kita tulis ya, teman-teman. Dari negatif 2 sampai 2. Kenapa c ini tidak ditulis di sini, teman-teman? Karena kalau tetap ditulis pun nanti ini gx tambah c. Ini jadi GB tambah C dikurang GA tambah C. Nah, nanti ada C kurang C kan tetap hilang juga. Makanya nggak perlu kita tulis ya C-nya ya. Dah, yang ini artinya X-nya diganti yang atas terlebih dahulu. 2/3 dikurang 2 kuadrat. Nah, gitu. Nah, ini ya. Terus dikurang. Sekarang X-nya ganti yang bawah. Negatif 2/3 dikurang negatif 2 kuadrat. Nah, gini teman-teman. 8 dikurang 4 dikurang ini negatif 8 dikurang 4 ya, teman-teman ya. 4 negatif 12 ketemu negatif jadi positif 12. 16. Ini hasilnya, teman-teman ya. Maksudnya seperti itu integral tentu. Lihat, hasilnya kan tertentu itu. Makanya ini disebut integral tentu, teman-teman. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Sifat-sifat integral tentu. Pertama, integral dari A sampai A sendiri itu jelas hasilnya pasti 0. Karena nanti GX dari A sampai A ya, GA dikurang GA kan pasti habis ya. Kedua, integral dari A sampai B itu ternyata bisa dibalik, teman-teman. Dari B sampai A dengan catatan ini harus dikali negatif jika dibalik ya. Ketiga, integral dari A sampai B ditambah integral ini nyambung B sampai C. Ini hasilnya adalah langsung integral dari A sampai C. Nah, gitu teman-teman. Yang paling pokok ini ya. Selanjutnya untuk integral fungsi khusus ya, yaitu fungsi ganjil, fungsi genap. Ini saya hapus dulu ya. Fungsi ganjil, fungsi genap. Nah, gini teman-teman. Integral dari negatif A sampai A
fx dx itu untuk fungsi ganjil hasilnya langsung 0. F itu fungsi ganjil ya. Tapi kalau f-nya itu fungsi genap, nanti hasilnya itu 2 kali integral dari 0 sampai a. F adalah fungsi genap ya. Kenapa diubah dari 0 sampai a? Karena biasanya 0 itu lebih mudah menghitungnya ya teman-teman ya. Nah, fungsi ganjil, fungsi genap itu seperti ini. Jika f negatif x itu sama dengan negatif fx seperti ini, maka f-nya itu disebut fungsi ganjil. Tapi kalau f negatif x itu kok sama dengan fx, nah ini disebut fungsi genap ya. F-nya itu fungsi genap. Nah, gini teman-teman. Contoh, kita deteksi ya. Fx sama dengan x pangkat 3 itu gimana? Sebetulnya udah kelihatan dari pangkatnya aja ganjil tuh fungsi ganjil teman-teman. Kalau dibuktikan seperti ini, itu kan sama aja dengan negatif x pangkat 3. Itu kan sama aja dengan negatif x pangkat 3 ya kan? Dan x pangkat 3 itu kan fx. Berarti ini sama aja dengan negatif fx. Perhatikan, f negatif x itu sama dengan negatif fx. Berarti kan dia fungsi ganjil ya. Akibatnya ini fungsi ganjil. Atau cukup lihat pangkatnya ganjil tuh pasti fungsi ganjil teman-teman ya. Bagaimana kalau fx sama dengan x kuadrat? Jelas kelihatan ini fungsi genap. Buktinya f negatif x itu kan berarti negatif x nih kuadrat. Negatif kuadrat itu jadi positif ya. Nah, x kuadrat itu kan sama aja dengan fx. Ya kan? Nah, ternyata f negatif x itu sama dengan fx. Nah, itu berarti fungsi genap. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi udah kelihatan dari pangkatnya, karena ini ganjil fungsi ganjil, karena genap ini fungsi genap. Bagaimana kalau seperti ini nih, saya hapus dulu nih. Misalnya fx-nya itu x negatif 2 pangkat 3. Apakah ini fungsi ganjil? Kan pangkatnya ganjil. Ternyata ini belum tentu teman-teman ya. Kalau pangkatnya, kalau ini x, ini sudah x-nya tunggal, itu betul x pangkat 3 gitu teman-teman. Itu betul, itu langsung fungsi ganjil. Hanya maksudnya itu x negatif 2 ya. Nah, kalau kita buktikan seperti ini, berarti jadi negatif x negatif 2 ya kan? Karena kalau ini x, berarti kalau ini negatif x, ini harus negatif x gitu teman-teman. Dan itu kalau negatifnya keluar, nah kan gini. Negatif pangkat 3 itu kan jadi negatif x plus 2 pangkat 3. Perhatikan antara fx dengan f negatif x yang hasilnya ini, itu kan tidak sama persis. Berarti bukan fungsi genap. Dan dia juga bukan negatifnya, ya kan? Kalau negatifnya ini kan harusnya negatif x negatif 2 pangkat 3, ya kan? Nah, berarti ini juga bukan fungsi ganjil. Ternyata teman-teman, ini itu bukan fungsi ganjil dan dia bukan fungsi genap ya. Jadi dilihat, kalau ini misalnya cuma x doang, itu jelas kalau pangkatnya ganjil pasti fungsi ganjil, kalau pangkatnya genap pasti fungsi genap. Saya hapus dulu ya. Sekarang bagaimana untuk fungsi trigonometri ini? Kadang-kadang ini keluar juga teman-teman. Fx sama dengan cos x. Nah, f negatif x gimana? Cos negatif x ya kan? Nah, sekarang kita lihat negatif x ya. Kalau x itu kuadran 1, maka ini positif ke sana ya muternya teman-teman. Negatif tuh ke sana teman-teman. Berarti negatif x di sini. Berarti ini di kuadran 4. Dan kita tahu di kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Dan ini cos nih. Berarti dia tetap positif. Nah, jadi x. Oh, sama persis dengan fx. Kesimpulannya, karena ini sama teman-teman, maka cos x itu adalah fungsi genap. Ya. Bagaimana kalau sin? Kalau sin itu f negatif x-nya berarti sin negatif x teman-teman.
Dan karena negatif X itu kuadrat 4, sin itu negatif. Nah, berarti negatif sin X. Nah, ini syaratnya dengan negatif Fx. Ternyata sin X itu fungsi ganjil. Jadi ingat ya, cos itu fungsi genap, sin itu fungsi ganjil. Nah, ini saya hapus. Itu deteksinya, teman-teman. Nah, sekarang caranya gimana? Cara di soalnya, pengerjaannya, contohnya. Contohnya tadi kita udah kerjakan tadi, negatif 2 sampai 2. Apa tadi? Kayaknya 3x kuadrat ya. Ditambah atau dikurang tadi, tambah ya kayaknya ya. 2x dx gini. Nah, ini harusnya pangkat x naik 1 ya. Kalau gitu. Tapi ntar dulu teman-teman. Kita lihat dulu. Lihat ini ada x pangkat 2. Nah, itu jelas fungsi genep ya. Karena ini sudah x. Bukan x kurang 3, atau x tambah 3, atau x kurang 2, atau x tambah 2. Karena itu cuma x pangkat 2, pangkat genep, pasti fungsi genep ya. Ini fungsi genap, satu segini aja ya. Sementara ini kan sudah x juga, pangkatnya 1, berarti ini fungsi ganjil. Dan kalau batasnya itu min 2 sampai 2, negatif A sampai A, untuk fungsi ganjil langsung 0. Nah, berarti ini nanti langsung 0 teman-teman. Berarti hasilnya, karena fungsi genap itu ya, 3x kuadrat dx, ini boleh langsung 2 kali dari 0 sampai 2. Nah, yang ini ya. Sementara fungsi ganjilnya itu langsung 0 hasilnya. Nah, sekarang kita hitung 2. Karena ini dx, berarti pangkat x naik 1 jadi 3. 3 per 3 nanti habis ya. Jadi x pangkat 3 gini, dari 0 sampai 2. Batasnya masukkan untuk yang atas dulu. Dikurang sekarang yang bawah. 2 pangkat 3 itu 8, kali 2 16, dikurang 0. Nah, kan hasilnya 16. Kan sama seperti tadi teman-teman. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Oke, ini fungsi ganjil, fungsi genap. Satu lagi yaitu untuk fungsi periodik ya. Sifat yang kelima, fungsi periodik. Fungsi periodik itu seperti ini teman-teman. Jika ada fx itu sama dengan f x tambah k untuk setiap x anggota bilangan real, untuk semua x teman-teman, berlaku fx sama dengan fx tambah k. Nah, itu artinya apa teman-teman? Berarti kalau fx, x-nya bertambah k itu nilai fungsinya sama. Akibatnya ini kalau tambah k lagi itu nilai fungsinya tetap sama. Berarti sama dengan fx tambah k, atau fx tambah 2k. Atau saya tulis, itu berakibat teman-teman, fx itu sama dengan f x tambah k, akan sama dengan f x tambah 2k, akan sama dengan seterusnya teman-teman. Nah, itu jadi sama ya. Nah, artinya kalau sama seperti itu adalah fungsi periodik dengan periode k ya, adalah fungsi periodik dengan periodenya itu k teman-teman. Contohnya sin. Nah, sin itu kan grafiknya seperti ini. Dan seterusnya, ini kan terus nih, nggak berhenti teman-teman ya. Perhatikan setiap dia berjarak tertentu, segini jaraknya, itu nilai fungsinya ketinggiannya sama. Atau di sini, nah itu kan pasti sama dengan yang di sini ketinggiannya teman-teman. Nah, itu berarti periodenya segini. Nah, ini periodenya teman-teman. Nah, itu sin ya. Itu salah satu fungsi periodik yang mengulang. Nah, yang istimewa apa untuk fungsi periodik teman-teman? Yang berlaku integral dari A sampai A tambah K dengan K itu periodenya, itu selalu sama nilai integral tentunya teman-teman. Ini B tambah K. Setiap dia berjarak K, itu sama nilai integralnya ya. Tidak harus berjarak K sih, integral dari A sampai B ini jaraknya bebas. Itu juga sama dengan integral, tapi ini tambah K, B juga tambah K. Nah, gini teman-teman.
Nah, contoh penggunaannya ini saya ambilkan dari UTBK SBMPTN tahun 2019 ya. Diberikan fungsi f dengan f x plus 3 sama dengan fx. Nah, ini jelas ini fungsi periodik dengan periodenya sebesar 3 ya. Periodenya 3 teman-teman. Jika ini hasilnya itu negatif 6, maka ini hasilnya berapa? Coba perhatikan, negatif 3 sampai 6 itu berapa jaraknya teman-teman? Berarti 6 dikurang negatif 3, 9 ya. Padahal satu periode tadi 3 selisihnya. 9 berarti kan 3 periode. Nah, saya tulis deh. Satu periode itu 3 ya, jarak X-nya. Jarak X-nya teman-teman. Berarti kalau 9 itu jelas 3 periode. Nah, ternyata ini 3 periode itu negatif 6. Berarti kalau satu periode negatif 3 sampai jaraknya 3 ya. Berarti kalau negatif 3 sampai 0 ya. Itu berarti bagi 3 karena ini 3 periode. Kalau satu periode berarti bagi 3, negatif 2. Atau integral 0 sampai 3 ini kan satu periode tuh, jaraknya 3 ya teman-teman ya. Nah, ini juga tetap negatif 2. Seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dari 3 sampai 9 itu jaraknya berapa? 9 kurang 3 kan 6. Oh, berarti ini 2 periode. Ya. Integral 3 sampai 9. Nah, ini 2 periode teman-teman. Padahal satu periode itu negatif 2. 2 periode berarti negatif 4. Yang A. Oke teman-teman, seperti ini pembahasan tentang teknik integral. Dari dasar sampai integral tentu dan sifat-sifatnya. Silakan teman-teman pahami ya. Untuk penerapan dari integral saya sendirikan teman-teman. Karena kalau saya gabung tuh akan panjang sekali ya. Jadi sengaja saya pisah ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan bagikan ke sebanyak mungkin orang, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.